Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video ini kami tujukan untuk calon murid baru SMP Negeri 1 Gegesik. Mohon disimak video ini dengan baik. Informasi dari awal sampai akhir video ini sangat penting sebagai bahan dasar kalian nanti persiapan di hari Senin, ya. Kegiatan tahun ajaran baru sudah di depan mata, sudah tinggal menghitung hari lagi. Tanggal 13 Juli 2026 itu merupakan tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Yang mana yang tadinya kalian ada di SD, ada di MI, sekarang sudah masuk dan menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Gegesik. Kami ucapkan selamat kepada kalian yang berhasil masuk ke SMP Negeri 1 Gegesik, apapun itu jalurnya ya. Mungkin ada yang jalur prestasi, ada yang rapot, ada yang kejuaraan, ada yang anak guru, ada yang KIP, ada yang domisili ya. Itu sebagai parameter kalian bisa menjadi calon murid baru di SMP Negeri 1 Gegesik. Ingat, SMP 1 Gegesik hanya menerima 352 dari kurang lebih pendaftar sekitar 500 pendaftar. Artinya kalian sudah berhasil menyingkirkan teman-teman kalian kurang lebih sebanyak 150 yang harusnya atau punya keinginan untuk sekolah di SMP 1 Gegesik, namun karena suatu hal sehingga tidak bisa masuk dan menjadi bagian dari keluarga besar SMP 1 Gegesik. Jadi jangan sampai kalian sudah menjadi warga SMP 1 Gegesik malah menyia-nyiakan, melakukan hal-hal yang negatif yang malah merugikan atau bahkan menyebabkan kalian harus dikembalikan kembali kepada orang tua kalian. Oke, kita mulai informasi yang pertama. Seperti yang tampil di layar, ini adalah mengenai update info kelas 7 final ya. Kemarin itu seharusnya memang sudah final, namun ada beberapa dari teman-teman kalian itu yang jenis kelaminnya tidak sesuai. Misalnya harusnya laki-laki, tetapi di situ tertulisnya perempuan, ataupun sebaliknya, aslinya perempuan, tetapi foto profilnya itu laki-laki ya. Sehingga harus ada penyesuaian dalam urutan daftar nama di kelas 7A sampai dengan 7K ini. Kemudian yang kedua, waktu kemarin itu masih ditemukan double nama di satu kelas. Misal ada nama misalnya Hasan, satunya Hasanuddin. Kita ambil contoh misalnya Hasan ini di 7A, Hasanuddin juga di kelas 7A. Nah, maka ketika ada dua Hasan ini, salah satunya itu harus dipindahkan ke kelas yang lain. Sehingga perlu adanya updating kembali untuk penempatan kelas. Tidak banyak yang berubah, tapi siapa tahu di antara kalian ini ada yang posisinya berubah ya. Jadi pastikan kalian mengecek kelas yang baru itu sesuai dengan
data update info ini ya. Jadi nanti hari Senin kalian sudah sesuai dengan update info kelas 7 final ini ya. Jadi bukan hasil pencarian data yang kemarin seperti itu. Nah, alamatnya masih sama ya, studiocerdas.my.id/kelas 7. Kemudian biasa masukkan kode yang ada di kartu keterangan diterima kalian. Nah, kalau perempuan pastikan foto profilnya adalah perempuan ya. Kalau laki-laki pastikan foto profilnya juga laki-laki. Nah, ini pastikan kelasnya ya. Nanti kamu ingat-ingat, ini adalah kelas nanti pada saat hari Senin kalian berbaris dan masuk ke ruangan sesuai dengan kelas baru yang tertera di sini. Seperti itu. Oke, kita ambil contoh yang laki-laki. Kalau nama kamu laki-laki, berarti avatarnya atau foto profilnya juga laki-laki. Dan kelasnya mohon dicek kembali karena ini adalah posisi final ya. Kamu nanti dimulai berbaris dan mulai berada di kelas sesuai dengan posisi kelas yang ada di sini. Itu ya, paham ya? Itu adalah yang pertama mengenai info kelas 7 final. Berikutnya itu adalah informasi yang harus diketahui oleh anak-anak ya. Perhatikan, ini adalah tampilan Google Map SMP 1 Gegesik. Kemudian di sini ada yang kita kenal istilahnya adalah zona merah ya. Apa ini zona merah? Yang pertama, kalau kalian datang ke sekolah dengan berjalan kaki, silakan boleh dari jalur mana saja ya. Silakan kamu jalan kaki dari mana saja, itu silakan. Seperti itu. Kemudian kalau kalian membawa sepeda itu silakan bawa masuk ke lingkungan SMP 1 Gegesik ya. Silakan bawa masuk, nanti ada disediakan tempat parkir khusus untuk sepeda. Kemudian kalau kalian membawa sepeda listrik, maka kalian tidak diperkenankan melalui zona merah tersebut ya. Misal nih kamu dari rumah, dari Gegesik Kidul ya, ini daerah Gegesik Kidul nih. Nah, kemudian kamu cari kantong parkir yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu adanya di mana ya. Misalnya ada di sini, ada di sini, atau ada di sini ya. Nah, kalau kamu misalnya rumahnya dari daerah sini membawa sepeda listrik, silakan. Batasnya itu sampai batas ini nih. Jadi kamu tidak boleh melewati zona merah ini. Kalau kamu misalnya mau parkirnya di sini ya, di sebelah sini, maka kamu tidak boleh lurus ke sini, tetapi silakan cari jalan yang lain untuk bisa sampai ke sini. Biasanya untuk anak-anak kita itu ya, misalnya yang dari Bayalangu, yang dari mana itu tidak lewat ke jalan Pirek Tendean, tapi ke sini ya. Ada jalan nih, dari jalan Ahmad Yani terus lurus sampai mentok, kemudian baru parkir di sini. Ini kalau mau parkir yang ada di sebelah sini ya. Itu. Jadi untuk kamu yang membawa sepeda listrik itu tidak diperkenankan melewati zona merah dan tidak diperkenankan untuk parkir di lingkungan sekolah. Bagaimana yang membawa sepeda motor? Karena kalian itu masih di bawah umur, untuk anak-anak hebat dan juga untuk orang tua ya.
Karena SMP 1 Gegesik merupakan salah satu sekolah Pancawaluyo. Jadi aturan yang diterapkan itu sesuai dengan yang tertera di Gapura Pancawaluyo. Anak SMP itu tidak boleh membawa motor. Namun kalau memang harus terpaksa membawa motor, sama dengan sepeda listrik, sekolah tidak menyediakan lahan parkir untuk kendaraan sepeda motor ya. Jadi untuk yang membawa motor sama dengan sepeda listrik, tidak boleh melintas di zona merah ini. Nih ya, ini kita zoom ya. Nah, kemudian bagaimana kalau diantar oleh orang tuanya? Kalau untuk yang diantar oleh orang tuanya, boleh masuk ke Jalan Pirek Tendean, tapi nanti berhenti di sini ya. Kalau dari Gegesik ya, Gegesik Kidul sini, nanti turun di sini, kemudian dari zona merah ini jalan kaki sampai masuk ke lingkungan sekolah. Kalau dari arah Gegesik Wetan, ini juga sama, nanti turun di depan sini, kemudian kesininya jalan kaki. Kalau dari arah Panunggul ya, maka turun di sini, kemudian dari sini ini jalan kaki masuk ke lingkungan sekolah ya. Nah, tadi yang membawa sepeda ya, itu silakan boleh langsung masuk nanti lewat gerbang samping sebelah kiri ya. Ada gerbang kecil masuk. Nah, tempat parkirnya ini ada di belakang perpustakaan dengan di belakang lab komputer ya. Jadi tempat parkir sepeda itu nanti menempatkannya di sini. Oke, paham ya mengenai aturan membawa sepeda ya. Nah, ini kita kasih gambaran kurang lebih. Ini kalau masuknya dari Gegesik Kidul ya. Kalau anak-anak diantar oleh orang tuanya, silakan boleh masuk terus ke sini sampai nanti ada gerbang pertama SMP 1 Gegesik. Nah, nih perhatikan. Di sini ada pembatas jalan ya. Nah, ini adalah batas anak-anak untuk diantar oleh orang tuanya, atau batas orang tua mengantar anaknya ya. Nanti dari sini sampai masuk ke lingkungan sekolah itu dengan cara jalan kaki. Nih, masuk ke sininya jalan kaki. Itu ya. Nih, jadi di depan gerbang sekolah itu tidak ada yang membawa sepeda listrik, tidak ada yang membawa sepeda motor, termasuk orang tua juga tidak ada yang sampai depan ke sini, kecuali yang bawa sepeda ya. Nah, yang bawa sepeda silakan boleh masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, ini kalau kalian dari arah sini ya, di sini ada parkir sepeda motor ya, sepeda listrik. Nah, untuk anak-anak yang mungkin terpaksa membawa sepeda listrik atau sepeda motor, itu di sini ada batas kon juga ya. Nih, batas yang warna oranye itu. Warna oranye itu sebagai penanda kamu dari arah sini itu jalan kaki sampai ke lingkungan atau masuk ke SMP 1 Gegesik.
Nah, nanti yang bawa sepeda itu nanti parkirnya melalui pintu sebelah kiri sini ya. Oke, itu gambaran mengenai bagaimana kamu masuk ke lingkungan SMP 1 Gegesik, batas-batas kapan kamu boleh turun ya. Jadi bukan di depan gerbang sekolah seperti itu. Kemudian bagaimana yang masih membawa sepeda motor ya. Untuk yang masih membawa sepeda motor, beberapa kali itu dilakukan razia oleh pihak kepolisian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan pengecekan dan memastikan kalau memang kalian yang pasti usia kalian itu adalah belum boleh membawa sepeda motor ya. Jadi berkala itu dari pihak kepolisian akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Kalau memang tidak sesuai, bisa jadi motor kalian itu nanti kena tilang ya, atau ada penindakan langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Seperti itu ya. Nah, ini dalam bentuk foto ya. Jadi kalian nanti turun yang diantar oleh orang tua ya, itu dari sini ya, batasnya adalah dari sini. Kalau dari sebelah kiri sekolahan berarti sampai parkiran ya. Kalau dari depan nih, kalau kita zoom di sini juga ada pembatas berwarna oranye ini ya. Ini adalah batas orang tua mengantar kalian semua. Kemudian jangan lupa informasi yang kemarin sudah dibagikan oleh Pak Oris ya, mengenai hari Senin. Hari Senin itu harus sudah ada di sekolah paling lambat jam 6 pagi. Jadi jangan dibiasakan seperti sekolah SD atau MI yang mungkin jam 7 atau jam 8. SMP 1 Gegesik untuk hari-hari normal itu adalah jam 6.15 sampai 6.25 paling telat ya. Karena kalian baru melaksanakan kegiatan MPLS, maka selama 5 hari ke depan kalian wajib datang paling lambat jam 6 itu harus sudah ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pulangnya itu jam 2:30 ya. Untuk pulangnya adalah jam 2:30. Jangan sampai lupa ini ya. Kemudian untuk yang membawa sepeda ya, begitu sampai di depan gerbang sekolah, maka kalian berhenti dan silakan turun dari sepedanya. Kemudian sepedanya dituntun sampai ke tempat parkir sepeda ya. Setelah itu kamu balik lagi untuk melaksanakan kegiatan 5S: senyum, sapa, salam, santun ya. Salah satunya bersalaman dengan Bapak Ibu guru yang bertugas piket di depan. Kemudian akan dilakukan pengecekan kondisi kalian dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kalau memang sudah sesuai, kamu bisa lanjut masuk ke lingkungan sekolah. Kalau tidak sesuai, maka akan ada penindakan dari mulai mungkin dicatat atau mungkin penindakan yang lain ya, seperti itu. Kemudian khusus untuk siswa laki-laki, jangan lupa ya,
Karena SMP 1 Gegesik itu salah satu sekolah yang menerapkan disiplin ya. Salah satunya mengenai model rambut ya. Model rambut tidak usah yang aneh-aneh. Silakan kamu rapikan rambutnya, tidak nempel di telinga kanan kiri ya. Belakang juga rapi, tidak tebal, tidak menyentuh ke depan sini ya. Seperti inilah kurang lebih gambarannya ya. Jadi tidak usah di aneh-aneh pokoknya. Ini untuk potongan rambut ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kalian datang terlambat atau mendekati bel ya. Nanti kalau kamu terlambat, mau tidak mau kamu harus berlarian ya sebelum gerbang utama nanti ditutup. Ya, ini adalah contoh kegiatan kita ya. Nah, kalau misalnya kamu datangnya santai itu enak, bisa jalan santai seperti ini. Jadi diusahakan jangan ngepas waktu bel berbunyi. Masuk gerbang, nanti di depan sini ada bapak dan ibu guru ya yang akan menyambut kalian melakukan kegiatan 5S ya. Menyapa, salaman, dan lain-lain. Ya, ini beberapa contoh kegiatan yang memang setiap hari rutinitas dilakukan di SMP 1 Gegesik. Jangan sampai terlambat ya, karena kalau terlambat nanti ada sanksi yang kalian terima tentunya. Nah, ini beberapa gambaran dari beberapa siswa-siswi SMP 1 Gegesik yang datang pas bel berbunyi. Ini juga contoh beberapa di antara siswa karena suatu hal yang terlambat itu sampai banyak sekali. Kalau nggak salah ini waktunya disangkanya tidak belajar ya, sehingga mereka datangnya nyantai ya. Nah, ini salah satu contoh pembinaan langsung ya. Kemudian untuk siswa perempuan ya, untuk siswa perempuan pastikan kamu tidak memakai lipstik, tidak dandan terlalu berlebihan ya, dan tidak membawa make up yang berlebihan juga, karena itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Yang boleh itu misalnya minyak wangi, tapi minyak wangi juga tidak usah yang sampai ukuran 1 galon ya. Bawa saja yang mini, yang kecil saja ya, seperti itu. Itu boleh, nggak apa-apa, tapi tidak usah membawa make up yang aneh-aneh. Kalau nanti ditemukan, maka make up itu akan disita. Nah, ini contoh make up yang disita ya.
yang dibawa oleh siswa-siswi dan memang tidak boleh dibawa ya. Kalau masih melanggar, maka makeup ini akan disita. Seperti itu. Kemudian untuk hari Senin, ini adalah gambaran kegiatan hari Senin ya. Kita itu hari Senin, kita lihat ya dari susunan kegiatannya. Kelas 7 itu kan jam 6, kelas 8 dan kelas 9 jam 6.15 itu harus sudah hadir di sekolah. Jam 6.25 gerbang depan itu sudah berbunyi belnya. 6.30 gerbang bel di dalam untuk persiapan upacara. Jam 6 sampai jam setengah 8 itu ada upacara rutin ya, atau upacara bendera sekaligus kegiatan pembukaan MPLS. Nah, makanya pastikan kamu nanti sudah mengetahui masuk ke kelas mana ya dari alamat yang tadi itu. Jam setengah 8 sampai dengan jam 3 ya, itu kelas 8 dan kelas 9 sudah KBM atau sudah belajar sebagaimana mestinya. Ya, seperti itu. Oke, itu mungkin informasi yang harus kamu siapkan. Jangan lupa informasi apapun yang disampaikan melalui grup WA ya, entah itu bentuknya teks, tulisan ya, mohon dibaca dengan baik. Jangan sampai kamu tidak membaca informasi itu. Kalau informasinya bentuknya foto, poster seperti tadi begini ya, ini pun jangan hanya dilihat gambarnya, tapi kamu pahami isinya apa saja nih. Ini informasinya tentang apa. Ini kamu lihat informasinya dengan baik ya. Oh iya, datang paling lambat jam 6, pulang paling cepat ya, atau paling tidak jam setengah 3. Apa yang harus dibawa? Nah, itu silakan dilihat di grup WA ya. Sudah disampaikan oleh Pak Oris ataupun Ibu Lin ya, selaku penanggung jawab kegiatan MPLS. Itu saja mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak informasi ini dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan, tolong disimak dari awal sampai akhir supaya kamu paham apa-apa yang harus disiapkan. Dan di SD itu kan tentunya juga ada grup WA ya. Bisa saling tukar informasi dengan teman kamu yang berasal dari satu sekolah. Misalnya nih, dari sekolah A ada 10 siswa. Kamu tanyakan dari 10 siswa itu sudah mendapat informasi semua atau belum. Kalaupun belum, misalnya baru 8 yang sudah membuka informasi, sudah tahu informasi mengenai kegiatan MPLS, 2-nya belum, kalian tanyakan yang 2-nya ini kenapa ya. Apakah karena memang belum buka WA, atau karena HP-nya rusak, atau bagaimana? Kalau dekat silakan kalian datangi, kalian berbagi informasi ya. Jadi jangan membiarkan temannya itu tidak tahu informasi apapun mengenai kegiatan awal MPLS. Oke, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga hari Senin kamu pertama kali masuk ke SMP 1 Gegesik bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.